Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nele Aulia Febriani, NIM 2006795 dari kelas 2 CPGSD UPI Kampus Tasikmalaya. Baik, pada video kali ini saya akan membahas tentang konsep dan dimensi kurikulum. Nah, sebelumnya ada yang tahu tidak apa itu kurikulum? Istilah kurikulum pada awalnya digunakan dalam dunia olahraga. Berasal dari kata kurir yang artinya pelari dan kurere artinya tempat berpacu. Pada saat itu, kurikulum diartikan sebagai jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelari mulai dari start sampai finish untuk memperoleh medali atau penghargaan. Kemudian, pengertian tersebut diterapkan dalam dunia pendidikan menjadi sejumlah mata pelajaran atau subjek yang harus ditempuh oleh seorang siswa dari awal sampai akhir program pelajaran untuk memperoleh ijazah. Nah, dari rumusan pengertian kurikulum tersebut terkandung dua hal pokok, yaitu yang pertama adanya mata pelajaran yang harus ditempuh oleh siswa. Yang kedua, tujuan utamanya yaitu untuk memperoleh ijazah. Implikasi pengertian tersebut terhadap praktik pengajaran adalah bahwa untuk memperoleh ijazah atau sertifikat, setiap siswa harus menguasai seluruh mata pelajaran yang telah diberikan. Nah, keberhasilan siswa ini ditentukan oleh seberapa jauh mata pelajaran tersebut dikuasainya dan biasanya disimbolkan dengan skor yang diperoleh setelah mengikuti suatu tes atau ujian. Selanjutnya, definisi kurikulum menurut para ahli yang ada. Salah satunya yaitu Hilda Taba mengemukakan bahwa a curriculum is a plan for learning. Therefore, what is known about the learning process and the development of the individual has been on the shaping of a curriculum. Artinya, kurikulum adalah rencana pembelajaran. Oleh karena itu, apa yang diketahui tentang proses belajar dan perkembangan individu mempengaruhi pembentukan kurikulum. Adapun pengertian menurut Ralph Taylor, kurikulum is a learning takes place through the experience the learning has. Artinya, pembelajaran terjadi melalui pengalaman yang dimiliki oleh peserta didik. Learning experience dilihat dari pengalaman belajarnya. The curriculum consists of, kurikulum terdiri dari all of the learning of student which is planned by and directed by the school to attain its educational goals. Dari semua pembelajaran peserta didik yang direncanakan dan diarahkan oleh sekolah untuk mencapai sasaran pendidikannya. S. Nasution mendefinisikan kurikulum sebagai suatu rencana yang disusun untuk memperlancar proses kegiatan belajar mengajar di bawah naungan binaan dan tanggung jawab sekolah atau lembaga pendidikan. Kurikulum itu sendiri menurut Undang-Undang Sisdiknas 2003 Bab 1 Pasal 1 adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Lalu, apa sajakah dimensi kurikulum? Ibrahim pada tahun 2005 mengelompokkan kurikulum menjadi 3 dimensi, yaitu kurikulum sebagai substansi, kurikulum sebagai sistem, dan kurikulum sebagai bidang studi. Dimensi yang pertama yaitu kurikulum sebagai substansi, memandang bahwa kurikulum sebagai rencana kegiatan belajar bagi siswa di sekolah atau sebagai perangkat tujuan yang ingin dicapai. Suatu kurikulum dapat juga menunjuk pada suatu dokumen yang berisi rumusan tentang tujuan, bahan ajar, kegiatan belajar mengajar, jadwal, dan evaluasi. Suatu kurikulum juga dapat digambarkan sebagai dokumen tertulis sebagai hasil persetujuan bersama antara penyusun kurikulum dan pemegang kebijakan pendidikan dan masyarakat. Dimensi yang kedua yaitu kurikulum sebagai sistem. Dimensi ini memandang bahwa kurikulum sebagai bagian dari sistem persekolahan, sistem pendidikan, bahkan sistem masyarakat. Suatu sistem kurikulum mencakup struktur personalia dan prosedur kerja bagaimana cara menyusun kurikulum, melaksanakan, mengevaluasi, dan menyempurnakannya. Hasil dari suatu sistem adalah tersusunnya suatu kurikulum dan fungsi dari sistem kurikulum adalah memelihara agar tetap dinamis. Dimensi yang ketiga yaitu memandang kurikulum sebagai bidang studi, yaitu bidang studi kurikulum itu sendiri. Hal ini merupakan kajian para ahli kurikulum dan ahli pendidikan serta pengajaran. Mereka yang mendalami bidang kurikulum mempelajari konsep-konsep dasar tentang kurikulum melalui studi kepustakaan dan berbagai kegiatan penelitian, percobaan, dan menemukan hal-hal baru yang dapat memperkaya
serta memperkuat bidang studi kurikulum itu sendiri. Adapun Hamid Hasan pada tahun 1988 mengemukakan bahwa istilah kurikulum memiliki 4 dimensi pengertian, di mana satu dimensi dengan dimensi lainnya saling berhubungan. Keempat dimensi kurikulum tersebut yaitu yang pertama, kurikulum sebagai suatu ide atau gagasan. Yang kedua, kurikulum sebagai suatu rencana tertulis yang sebenarnya merupakan perwujudan dari kurikulum sebagai suatu ide. Yang ketiga, kurikulum sebagai suatu kegiatan atau kurikulum sebagai suatu realita atau implementasi kurikulum. Yang keempat, kurikulum sebagai suatu hasil yang merupakan konsekuensi dari kurikulum sebagai suatu kegiatan. Yang pertama, kurikulum sebagai ide atau gagasan. Kurikulum sebagai dimensi yang berkaitan dengan ide mengandung makna bahwa kurikulum itu adalah sekumpulan ide yang dijadikan pedoman dalam pengembangan kurikulum selanjutnya. Ide atau konsep kurikulum ini bersifat dinamis, artinya selalu berubah mengikuti perkembangan zaman, minat dan kebutuhan peserta didik, tuntutan masyarakat, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Ide atau gagasan tentang kurikulum ini hanya ada dalam pemikiran seseorang yang terlibat dalam proses pendidikan, baik secara langsung maupun tidak langsung, seperti kepala dinas pendidikan, pengawas, kepala sekolah, guru, peserta didik, orang tua, dan sebagainya. Yang kedua, kurikulum sebagai rencana tertulis. Kurikulum sebagai dimensi yang berkaitan dengan rencana tertulis mengandung makna bahwa kurikulum sebagai rencana dan cara mengadministrasikan tujuan, isi, dan bahan pengajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Dimensi kurikulum sebagai suatu rencana biasanya tertuang dalam suatu dokumen tertulis, wujudnya dapat dilihat, mudah dibaca dan dianalisis. Dimensi kurikulum sebagai suatu rencana pada dasarnya merupakan realisasi dari dimensi kurikulum sebagai ide. Adapun aspek penting yang perlu dikemukakan diantaranya pengembangan tujuan dan kompetensi, struktur kurikulum, manajemen kurikulum, hasil belajar, dan sistem evaluasi. Yang ketiga, kurikulum sebagai suatu kegiatan. Kurikulum sebagai dimensi yang berkaitan dengan kegiatan mengandung makna bahwa kurikulum merupakan segala aktivitas guru dan siswa dalam proses pembelajaran di sekolah. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan di dalam sekolah dan di luar sekolah itu merupakan dimensi kurikulum sebagai suatu kegiatan karena semuanya tanggung jawab sekolah. Kurikulum dalam dimensi ini merupakan kurikulum yang terjadi di lapangan, di mana kegiatan yang dilakukan oleh peserta didik di kelas merupakan implementasi dari kurikulum itu sendiri. Yang keempat, kurikulum sebagai suatu hasil. Kurikulum sebagai dimensi yang berkaitan dengan hasil mengandung makna bahwa kurikulum itu sangat memperhatikan hasil yang akan dicapai oleh siswa agar sesuai dengan apa yang telah direncanakan dan menjadi tujuan dari kurikulum tersebut. Kurikulum sebagai hasil belajar merupakan lanjutan dan dipengaruhi oleh kurikulum sebagai kegiatan serta kurikulum sebagai ide. Hasil belajar sebagai bagian dari kurikulum terdiri dari berbagai domain seperti pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai, di mana berbagai domain tersebut saling berkaitan satu sama lain dan tidak dapat dipisahkan. Hasil belajar ini juga dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti faktor guru, peserta didik, sumber belajar, dan lingkungan. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.